Melihat panjang dan mendesah Yao Tianxin, elder di aula besar penuh keraguan. Mengenai identitas Qin Yichen, mereka juga tidak bisa tidak menebak. Orang ini, apa asal-usulnya? Yao Tianxin jelas memiliki pikiran yang disayanginya. Tapi mengapa Patriark begitu waspada padanya? Patriark, jika tidak apa-apa, aku akan berhenti dulu. Yao Song menggelengkan kepalanya, dengan hormat. Dia masih bingung dengan sikap Yao Tianxin. Lagi pula, dalam benaknya, identitas Qin Yichen adalah ras tingkat dewa yang misterius itu. Mungkin Yao Tianxin mengkhawatirkan mulut besar singanya, menyebabkan ketidakpuasan pada ras tingkat dewa. Ah, Yao Tianxin mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Meskipun dia melihat identitas Qin Yichen, dia tidak bermaksud membeberkannya. Mungkin dia tidak ingin melihat pria seperti penjahat ini terlalu dini. Sepertinya orang itu mengalahkan Yao Jie di 10.000 Monster City. Tapi apakah dia ras setingkat dewa? Di sisi lain, Yao Ji juga memberi hormat dan mundur keluar aula besar. Namun, saat dia berbalik, ada kilatan cahaya dingin di matanya. Dengan berakhirnya Farmakope, aliran orang di Denceng tidak memudar, dan bahkan di pasar perdagangan utama, aliran semacam itu lebih banyak dari sebelumnya. Setelah keluar dari kedalaman Denceng, Yao Zong membawa Qin Yichen, tetapi bukannya pergi keluar kota, dia terbang langsung ke sebuah rumah megah di dalam kota. Di mansion itu, sejumlah besar pria dan kuda diseret keluar. Dengan kedatangan Yao Zong, pria dan wanita ini mau tidak mau menghentikan gerakan di tangan mereka, memberi hormat dengan hormat di depan Yao Zong. Semuanya. Bagi mereka yang buru-buru memindahkan barang, Yao Zong hanya melirik sekilas dan bersenandung dingin. Saat kata-katanya jatuh, kelompok kuda dan kuda tidak berhenti sama sekali, dan mereka dengan cepat mundur dari mansion. Bahkan barang-barang yang mereka bawa pun sudah terlambat untuk dibersihkan. Ini awalnya adalah rumahku, tetapi dalam beberapa hari terakhir, itu direnggut oleh orang-orang pengkhianat untuk membiarkan Tuan tertawa. Melihat rumah yang berantakan, Yao Zong tidak bisa menahan nafas. Bukankah itu ditarik kembali? Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Dia mendapat anggur hidup dan mati, dan suasana hatinya juga sangat baik. Terima kasih Pak, kalau tidak. Mendengar ini, Yao Zong juga tersenyum, berterima kasih kepada Qin Yichen. Aku juga ingin itu saja untuk apa yang aku inginkan. Qin Yichen menunjuk ke kotak batu giok di tangannya dan tersenyum. Jika Anda tidak mengandalkan penghargaan dari Kongres Farmakope untuk mendapatkan hal ini, saya khawatir akan sulit. Meskipun sikap Yao Tianxin terhadapnya sangat baik, jika dia ingin mendapatkan anggur hidup dan mati dengan harga berapapun, saya khawatir yang terakhir akan mempertimbangkannya lagi. Lagi pula, di benua 10.000, hanya sedikit ras yang mau memiliki hubungan sekecil apapun dengan ras manusia. Tepat ketika Qin Yichen sedang mencari istirahat di halaman yang sepi, suara Yao Si Qingling tiba-tiba terdengar dari pintu. Begitu Qin Yichen berbalik, dia melihat bayangan indah terbang, dan dengan sentuhan lembut di lengannya, tubuh yang menyenangkan dengan aroma perawan telah terlempar ke pelukannya. Merasakan kelembutan di lengannya, Qin Yichen juga merasakan rona merah di wajahnya yang dulu. Meskipun dunia luar mengatakan bahwa dia adalah suami Yao Si, kecuali saat mereka pergi keluar, mereka tidak melakukan kontak dekat setelah berpegangan tangan untuk menghindari pandangan aneh. Pelukan ambigu ini, Qin Yichen juga sedikit kewalahan. Meskipun dia cukup diberitahu bahwa yang terakhir harus didorong pergi saat ini, ketika dia merasakan tubuh Yiren yang sedikit berkedut di lengannya, dia hanya bisa menghela nafas. Telapak tangan dengan lembut membelai sutra hijau yang terakhir. Hapus semuanya, bersihkan di sini sebelum pindah. Di pintu, dengan suara minum, Yao Sun masuk. Namun, ketika dia melihat kedua orang itu saling berpelukan, dia membanting kakinya. Saat berikutnya, dia berbalik dengan ganas, mengedipkan mata pada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang bersiap untuk membersihkan rumah besar di belakangnya, memberi isyarat ringan kepada mereka. Segera, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik mengikuti Yao Sun dan masuk dengan gila-gilaan, takut membuat suara keras. Dari waktu ke waktu, jalan penuh kekaguman dan kecemburuan, semuanya diam-diam diproyeksikan ke arah Qin Yichen. Mereka tahu bahwa keluarga Yao Zong dapat kembali ke mansion ini, dan memiliki hubungan yang baik dengan Yao Sun, menantu yang baik. Jika bukan karena yang terakhir, saya khawatir posisi tetua Yao Zong akan dibatalkan, belum lagi kembali ke mansion ini. Dan, meskipun Qin Yichen mewakili keluarga Yao Zong dalam kompetisi tersebut, dia juga orang asing pertama yang memenangkan kejuaraan Farmakope. Untuk pemuda yang telah menciptakan keajaiban ini, mereka juga benci untuk melihat lebih dekat. Ketika saatnya kembali, mereka juga punya modal sesumbar. Setelah beberapa saat, Jiao Ren dalam pelukan Qin Yichen akhirnya menghentikan kedutan itu. Namun, Qin Yichen juga menemukan bahwa yang terakhir sepertinya tidak ada hubungannya. Setelah menunggu sedikit lagi, Qin Yichen ternyata menemukan suara seperti mimpi buruk dari pelukannya. Tidak. Ada ekspresi tak berdaya di wajah Qin Yichen, yang ternyata tertidur di pelukannya. Setelah ragu-ragu sedikit,
Qin Yichen awalnya ingin membangunkan Yao Xi, tetapi saat ini tubuh yang terakhir sepertinya ingin menemukan postur yang nyaman, bersandar sedikit ke samping, dengan pipinya bertumpu pada bahunya. Saat melihat bekas air mata itu masih kering dan wajah cantik yang menangis, Qin Yichen juga tidak bisa menahan rasa tertekan. Sepertinya Yao Xi juga sudah terlalu lama ditekan. Dia bukan hanya putri Yao Sun, tapi juga generasi muda terbaik di keluarga Yao Zong. Selama bertahun-tahun, dia tidak malas sama sekali. Di usia 20-an, dia telah menjadi Master Pil Puncak Prefek dan bahkan menyentuh penghalang dari Master Pil kelas surga. Prestasi seperti itu, jika ditempatkan di balapan biasa, sudah sangat berbakat. Namun, di kalangan apoteker, prestasinya tak jauh berbeda dengan generasi muda. Tidak mungkin masuk 5 besar atau bahkan 20 besar di Pharmacope. Tekanan ini membuat De Yao Xi bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak tidur nyenyak. Baru setelah penampilan Qin Yichen dia melihat secercah harapan, dan ketika dia kembali ke rumah yang akrab ini lagi, dia akhirnya sedikit bersemangat dan tidak dapat mengendalikan emosinya.